Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali buat temanku semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun juga ya. Hai teman-teman semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa keuntungan dan kerugian kita berkebun sawit. Tentang bisnis kelapa sawit adalah salah satu usaha yang jika dikelola dengan baik dan tepat dapat mendatangkan keuntungan bagi kita. Dan juga sebaliknya, kelapa sawit adalah tanaman buah. Buahnya dapat kita kelola menjadi minyak sawit mentah dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Dan Indonesia, CPO adalah salah satu penyumbang devisa negara terbesar dari seluruh sektor agribisnis. Di negara kita ini, kita memproduksi jutaan ton CPO setiap tahunnya. Dengan meningkatnya kebutuhan pasar serta menggiurkannya keuntungan dari bisnis, maka banyak orang tergoda dan masyarakat berbondong-bondong mempelajari bagaimana cara membudidayakannya tanaman palma ini. Di tanah kita, kita beruntung sekali dianugerahi tanah yang subur dan yang mendukung keanekaragaman tanaman, termasuk tanaman sawit yang tetap menjadi primadona. Sawit termasuk tanaman yang dianjurkan untuk ditanam di lahan yang mengandung mineral. Belakangan sangat sulit menemukan lahan mineral, sehingga pengembangannya mulai dibudidayakan di lahan gambut. Padahal lahan gambut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar sawit-sawit ini bisa tumbuh dan menghasilkan buah dengan kualitas yang baik. Kontur tanah di wilayah Indonesia itu sangat berbeda-beda. Karena perkebunan Indonesia tersebar dari sepanjang Sumatera hingga Sulawesi. Nah, di Sumatera sendiri lahan perkebunan cenderung berbukit-bukit. Jika lahan berbukit dikelola dengan baik, memakai sistem teras bersambung, maka pada saat produksi tanah buah segar akan jatuh tepat pada di atas teras, bukan di atas bukit. Jika jatuh di atas teras, maka kehilangan terdapat produksi buah dapat dicegah. Masalah lahan menjadi perhatian serius karena lahan menjadi penentu apakah produksi buah dapat berhasil dengan maksimal atau tidak. Banyak pohon sawit tumbuh di lahan gambut yang kering dan mudah terbakar, sehingga perlu disiasati agar lahan tidak menjadi kering serta mudah terbakar. Alternatif tanaman itu adalah kacang-kacangan. Jika lahan ditanami kacang-kacangan, hal ini akan mencegah kehilangan unsur hara tanah dan menciptakan agroekosistem menjadi lebih baik. Di sisi lain, kacang-kacangan menjadi alternatif pengikat air tanah, sehingga ketika musim kemarau tiba, sawit-sawit ini tidak kekurangan kandungan air. Kekurangan air akan menyebabkan hasil produksi tidak maksimal dan berakibat pada kegersangan tanaman. Nah, jika lahan gambut kita perhatikan dengan baik, mulai dari penanaman, tumbuhan, penutup tanah, pembuatan waduk-waduk, penampungan air sebagai cadangan, maka hal ini akan mencegah kekeringan pada lahan gambut, mengatasi kebakaran yang kerap timbul akibat salah kelola lahan, serta mencegah kehilangan produksi. Belakangan memang sangat susah untuk mengembangkan sawit di lahan mineral, mengingat minimnya lahan di Indonesia yang kaya akan kandungan mineral. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang dampak perkebunan sawit bagi masyarakat. Nah, membicarakan tentang sawit tidak terus kita membicarakan tentang keuntungan yang dihasilkan, melainkan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat kita. Memang dengan kondisinya adanya perkebunan kelapa sawit dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat, dapat mendapatkan pekerjaannya dengan penghasilan yang lumayan. Kadang para pekerja di perkebunan disebut-sebut penerima pembayaran upah yang cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Sekian teman-teman, informasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.